لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta syariat Nabi, penggemar, perindu ilmu, dan pecinta orang-orang yang suka kepada ilmu, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Di pembahasan sebelumnya, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana pentingnya kita mengenal tentang takdir, yakin terhadap takdirnya Allah. Bahkan di sini kita diperintah, dipertegas untuk jangan sampai hati kita menolak apalagi menentang takdir Allah. Karena penentangan terhadap takdir ketentuan Allah merupakan mautuddin, matinya agama, mautut tauhid, yaitu matinya tauhid, mautut tawakkuli, matinya tawakal, dan hilangnya nilai-nilai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menentang apalagi tidak mempercayai terhadap takdir Allah. Amin. Kita akan lanjutkan. Wan nafsul mu'minu la ya'rif lam wa kaifa la ya'rif. Wan nafsu adapun an-nafs. Nafas nikah ini bisa dimaknai diri. Diri terdiri dari dua. Ada yang namanya diri bagian luar dan bagian dalam. Nah, saya lebih suka memaknai an-nafas nikah adalah jiwa. Berarti bagian dari dalam. Nah, di manusia ini kalau kita lihat ada dua unsur. Unsur luar, unsur dalam. Jasman wa ruhani. Nah, unsur jasmani, fisik. Nah, ini yang kita lihat, yang tampak di permukaan. Elonga budaya. Nah, kemudian telinga di kamping kanan dan kiri. Ya, mulut, lisan di bawahnya, hidung, mata di atas. Kemudian ini semua adalah unsur fisik, unsur jasmani. Jadi manusia ini kan ada unsur luar, ada unsur dalam. Nah, unsur dalam manusia itu masuk pada satu paket namanya an-nafas, yaitu jiwa. Nah, jiwa itu di dalamnya ada lagi, yaitu yang namanya al-qalb, yaitu hati. Nah, pada tataran hati ini yang terdalam menggerakkan roda kehidupan manusia. Kula panjenengan gak dito kita bergerak, kita sholat, kita ini. Ini fisik ini ikut kepada apa? Kepada motor kita. Siapa motor penggerak manusia adalah al-qalb, yaitu hati. Nah, hati itu bagian lagi yang paling halus dan terkecil dari yang namanya an-nafas, yaitu jiwa. Nah, ini kan. Wan nafsu, dan adapun jiwa manusia, wan nafsul mu'min, jiwanya orang mukmin itu la ya'rif. La ya'rif lam wa kaifa la ya'rif. Nah, jadi tidak tahu menau dan tidak mau mengurus bagaimana dan untuk apa. Nah, ya. Saya jiwanya tidak tahu untuk apa saya diperbuat, untuk apa saya dicipta, untuk nikah. Nah, tidak mau tahu. Itu pada aspek dalam jiwa manusia. Bal yaqul bala. Jadi jiwanya orang mukmin itu tidak mau tahu untuk apa dan mau apa, harus kemana. Dia hanya mengatakan, ya, dia hanya mengatakan an-nafsu kulluha mukhalifah munazah. Nah,
Dia mengatakan bahwa jiwa manusia secara keseluruhan dia hanya melakukan yaitu penentangan, penentangan, dia penolakan dan sebagainya. Itu pada dasar manusia, jiwanya nikah selalu menolak, selalu menentang terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu semua adalah apa? Itulah yang namanya nafsu. Jadi nafsu, kepribadian jiwa manusia nikah, jiwanya orang mukmin ini tidak mau tahu, tak mau ngurus. Nah untuk apa? Apa maknanya diciptakan oleh Allah? Dia tidak mau tahu. Dia hanya mengatakan, yaitu pokoknya saya tidak suka kepada apa yang terjadi kepadaku. Nah itulah jiwa manusia. Misalnya aku lebih bancu dengan pada dasarnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Nah, ini pada dasarnya. Siapa yang suka sakit? Tak ada. Beri sakit marah apa mak sakit? Mak tak beres. Beri miskin apa mak miskin? Lain nama kaya. Setare tangan pada apa mak tak pada. Itu kaya, saya kok miskin. Nah, itu tampan, saya kok tidak begitu tampan. Itu pada dasarnya mau menolak. Jadi jiwa seorang mukmin dia tidak mau tahu kenapa Allah memberikan. Nah, kenapa? Karena dia sudah didominasi oleh yang namanya nafsu. Ya, mukhalafah. Dia hanya berbeda terus. Ya, pokoknya bertentangan. Mukhalafah ini kan menentang terus. Tak terima marolo. Nah, beri pun Gusti Allah sakit, tak terima beri sakit. Beri sempit rezeki, tak terima beri sempit rezeki. Banyak sekali pun Allah racun kira sibuk tak terima dia, tak nerima dia. Nah, beri sehat tak nerima, beri sakit tak nerima. Selalu menentang. Itu pada dasarnya jiwa seseorang. Nah, kenapa? Karena dia sudah didominasi oleh yang namanya nafsu. Nah, ini keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak menerima. Coba kalau tidak percaya. Kita tidak percaya. Beri buat Gusti Allah pertama, kita itu sakit. Semua manusia menolak sakit. Tidak ada manusia yang senang kepada sakit. Nah, pasti menolak. Nah, pada dasarnya jiwa menolak. Tapi ketika direnungkan, nah, kenapa Allah memberikan sakit, diterima, nah, baru dengan akal, oh iya, mungkin dengan sakit Allah ingin menghapus dosa-dosaku. Guru narema. Pada dasarnya tidak. Apa sakit, apa Maria, menolak. Itulah jiwa manusia. Kenapa kok menolak? Ternyata kuncinya, penyebabnya adalah didominasi oleh nafsu, keinginan yang tidak baik. Dia tidak mau tahu. La ya'rif lam wa kaifa la ya'rif. Tak tahu untuk apa, kenapa Allah berikan penyakit, tak urus awalnya. Kenapa Allah memberikan miskin? Tidak tahu. Kayak cerita Sa'labah. Ketika Sa'labah atau Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sangat minim. Maksudnya diberikan kemiskinan. Tak terima. Oh, minta tua ke Nabi Musa. Nabi Musa, doamu mujarab, doamu istijabah, doamu langsung tembus langit. Apa Qarun? Doakan saya. Agar apa? Agar kaya. Saya biar enak fokus beribadah kepada Allah. Benar Qarun? Iya. Saya kalau kaya nanti saya akan fokus beribadah. Nah, dia menolak kemiskinan. Beri Gusti Allah didoakan ketika kaya justru kekayaannya melupakan kepada Allah. Berarti Qarun tidak tahu rahasianya kemiskinan. Lah, orang menolak pada awalnya. Nah, menolak. Sebenarnya Allah kasihan kepada Qarun, kasihan kepada Sa'labah, makanya diberikan miskin. Karena Allah tahu, ketika diberi kaya tak mampu ya, akan menjadi orang yang zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu memberikan sesuatu pasti di dalam kadar kemampuan manusia. Cuman kita tidak mau berpikir, tak bersangka ke Gusti Allah. Coba menolak. Kan banyak sudah cerita-cerita. Berita-cerita.
Jadi ada orang di perjalanan menuju kampungnya. Kemudian di tengah perjalanan, nikah kendaraan kudanya, tunggangan kudanya, nikah sakit, temu-temu kakinya nikah sakit, lumpuh, tak bergerak. Oh, dia ingin cepat sesuai target, misalnya masuk ke kota Situbondo, kota Persapolo, beda acara halal bihalal, misalnya jam 10 pertemuan semuanya. Nah di tengah perjalanan, contoh depan ke Paiton, kendaraannya kempes misalnya. Ini tidak pakai kendaraan pakai BBM, tapi pakai kuda, cuman lambat. Nah, pokoknya bermasalah. Ampun lama bermasalah. Aduh telat ternyata. Jangan saya menunggangi kuda ini kan, yang perjalanan. Oh pasti telas. Tak nutut ini sudah. Daripada salah tak nutut pertemuan lah. Kok bisa kudanya mak pas sakit teman? Apa kata si bapaknya? Yang sabar. Pasti ada hikmah di balik ini. Benar. Setelah lama segar lagi kudanya, segar boleh kuda, cerna, segar kembali, kemudian jalan berangkat. Di tengah mau masuk ke Situbondo, kapan masuk area kota, Debak ke Beringin. Oh, ternyata terlihat asap yang begitu banyak neng ikan itu, ikan ngasem ya. Tanya Aki, badan apa? Oh, kebakaran gila neng kampung ngam. Oh, arwah kampungku ternyata ludes ke kapi, orang ikan disak sombong mati ke kapi karena kebakaran. Apa jangan saya ayahnya? Alhamdulillah. Ternyata Allah sayang kepada kita melalui memberikan rasa sakit penyakit kepada kendaraan atau tunggang. Nah, coba, mau sepintas kan tak ada dirugikan, tak kira kata monggo. Tapi sebenarnya Allah memberikan rasa sayang, ki'yodi, ki'yobu, Gusti Allah. Seandainya tunggangannya jeren lancar mati kia, asli mati. Nah, Allah masih sayang kepada hambanya. Nah, ini yang dimaksud, kita harus mampu untuk mengelola apa yang diberikan oleh Allah dengan akal dan hati yang tenang. Mau nafsu tak terima pasti. Pada dasarnya tak terima. Diberikan rasa susah tak terima. Coba tanya Aki ke orang. Tanya Aki ke siapapun orangnya. Biar terus susah apa terus senang. Pasti ngajak senang ke kafe. Beri susah tak kira ada. Tak kira ada. Biar beri kekurangan PC apa kelebihan PC. Pasti semua orang pada dasarnya belum minta lebih banyak. Nah, pada dasarnya lebih banyak. Tapi tidak tahu. Ketika engkau punya uang yang banyak, apa yang terjadi pada dirimu? Allah tahu. Nah, seandainya Sa'labah mengerti, maka Sa'labah akan mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku cukup dengan orang yang suka sholat berjamaah saja di belakang engkau, walaupun aku tak memiliki harta yang banyak. Nah, karena tak tahu Sa'labah menolak, akhirnya dengan kekayaan Sa'labah tidak mampu mempertahankan keimanannya. Coba. Nah, nikah yang dimaksud. Jadi pada dasarnya manusia nikah memiliki pertentangan terhadap ketentuan Allah. Selalu menolak. Tak terima menolak. Beri nikah sakuni menolak. Beri nikah ngok-ngokan menolak. Padahal Allah sayang kepada kita. Nah, beri mana ujian sakuni. Kenapa? Karena nafsunya menahkodai kehidupan kula berpanjangan. Faman arada islah, dan barang siapa yang ingin menghilangkan kenikah semua, penentangan dan sebagainya, ingin menyatukan ingin mempertemukan kenikah. Nah, falyujahid, maka bersungguh-sungguhlah orang kenikah. Nah, jadi orang itu harus bersungguh-sungguh apa? Untuk melawan nafsu yang ada dalam dirinya. Barang siapa yang ingin mempertemukan keinginan Allah dengan keinginan kita, maksudnya mempertemukan, menerima,
pada keinginan Allah ngakria diterima oleh kita, qanaah. Jadi mempertemukan, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menghilangkan sifat dan melawan nafsu yang ada dalam diri manusia. Nah, kotu kulubun panjenengan, kotu dipaksa untuk melawan nafsu. Nah, kotu. Jadi kalau kita ingin tidak dikuasai oleh nafsu, harus kulubun panjenengan melawan nafsu. Nah, jadi kuncinya manusia ini, kalau dari pernyataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kuncinya manusia ini terletak antara dikuasai nafsu dan menguasai nafsu. Nah, pertama kita manusia ini cenderung menolak karena dia dikuasai nafsu. Yang kedua, bagaimana manusia itu bisa mempertemukan keinginan Allah dengan keinginan dirinya? Artinya apa? Dirinya tunduk kepada takdir dan qadanya Allah, qada dan qadarnya Allah, ketika manusia mampu mendudukkan hawa nafsunya di atas segalanya. Nah, artinya menguasai nafsu. Nah, ini saya maksud lagi. Nah, kenapa? Karena ketika sudah manusia bersungguh-sungguh menguasai nafsunya, maka dia bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak terpuji. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak manusia kepada jalan yang su. Su ini kan apa? Coba jelek, yang jahat, itu namanya nafsu. Nah, makanya yang kedua, bagaimana ketika manusia mendamaikan antara keinginannya dengan nafsunya, mampu berdialog. Oh nggak ya ketentuan Allah dengan nafsu. Oh nggak dia ada nafsu ya. Oh ya ketentuan Allah. Nah, mampu dia mempertemukan itu, insya Allah dia akan berada di jalannya Allah. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian ketika orang sudah mampu mempertautkan kepentingan itu tadi, ya. Jadi keinginan Allah mampu berdialog dengan nafsunya. Dia tidak mengikuti nafsu, tapi mengikuti kehendak Allah, menerima takdirnya Allah. Maka apa yang terjadi? Orang itu akan berada di dalam kebaikan. Pasti dia akan ta'ah terus menerus. Fi jami'it ta'ah. Dia berada di seluruh hidupnya dengan ta'at. Kenapa? Karena tak kuasai nafsu. Taat mana ke Allah. Cenya mana narema pun. Perintah kotu noro. Soro kak dinto kotu noro. Soro salat noro. Soro puasa noro. Soro ibadah noro. Kenapa? Karena sudah dirinya tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, ini puncaknya. Jadi puncaknya adalah taat. Artinya ketika orang sudah taat mengikuti perintah Allah, berarti dia sudah ada pintu, nafsunya sudah mulai tunduk ya di dalam diri. Tunduk. Bukan menundukkan dirinya, tapi dirinya menundukkan nafsunya. Nah, ini kan mulai. Kenapa? Ta'ah fi jami'it ta'ah. Semua hidupnya selalu dengan ta'ah. Nah, tetapi sebaliknya, ketika orang ini dikuasai oleh nafsunya, maka hidupnya bukan jami'it ta'at, tapi seluruh hidupnya adalah bermaksiat. Menentang malolo, Nyamana mau nentang. Beri rezeki nggak nikah tak terima, akhirnya melakukan perbuatan semaksiat. Ngakan bareng-bareng haram. Alako tak haram. Menipu, menyiksa, comoco, penipuan. Kenapa? Karena dirinya tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Elompak nafsona, korupsi dan sebagainya. Jadi menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dirinya tidak tunduk pada dirinya tunduk pada nafsunya. Jadi nafsu tidak tunduk pada dirinya. Kuasa yang nafsona. Nah, oleh karena itulah yang harus kita lakukan saat ini beremah kulubun panjenengan yang mampu menundukkan nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi pangakean sumber kemaksiatan kalau dari Debuna Syekh Abdul Qadir
ini adalah sumber dari kemaksiatan adalah nafsu. Makanya perangi nafsu itu. Makanya bulan puasa, sebulan penting epakon merangi nafsu. Nah, bagaimana nafsu itu? Karena jihad yang paling besar kata Nabi adalah jihadun nafsu. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, tiga kali. Jadi ketika kita sudah memundukkan nafsu, berarti hidupnya selalu dengan taat, wa fitarki jami'il ma'asi, dan kita sudah menolak maksiat-maksiat yang dilakukan. Tanda pas ke maksiat pas, karena abana sudah mengalahkan nafsu. Seperti taat jauh dari maksiat semak dekat taat. Muka-muka era cekian nasr Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ini kaki di dalam dirinya sudah nafsu tunduk dalam dirinya, kemudian yang menguasai adalah hati, jiwa yang tulus percaya kepada takdir Allah, jauh dari maksiat, kemudian fahina idin yuqala, kemudian dikatakan kepadanya, fa'ina idin, dikatakan kepadanya apa? Kata Allah mengatakan kepada jiwanya, Bismillahirrahmanirrahim di surah Al. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini. Ketika sudah jiwanya tunduk, jiwanya tunduk kepada takdir Allah, tidak menentang takdir Allah, mampu menguasai nafsunya, maka dikatakan kepada jiwa itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa ni kan ada banyak macam. Ada nafsul amarah, jiwa yang suka mengumbar kemarahan. Abek ni kadang emosi meluap-luap, kemarahan. Kenapa kemarahan? Karena tak mampu tadi mengendalikan nafsu. Nafsul ammarah. Jadi jiwa abek ni kan sering berlompat-lompat, mengumbar emosi, meledak-ledak emosinya, kekerasan. Makanya dawuh Gusti Allah, qatu wal kadhiminal ghaidha. Jadi harus menutup rapat, menahan emosi. Ya, ini kan saya kocak nafsul amarah, ketupailah. Dah, setujuan kepada takdir Allah. Nah, ditolak Nah, makanya harus diperangi. Ketika sudah bersih baru akan memiliki nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Jiwa yang tenang. Ketika nikah, jiwa yang tenang, tidak bersewon dari maksiat, bersih dari nafsu, tenang. Nah, jadi yang terakhir itu dipanggil oleh Allah kelak, ya ayyatukan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang penuh dengan dendam. Ada baki tak yolok pun Allah. Dengan swarga, si masuk ke swarga, tak yolok penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, tidak dipanggil oleh Allah. Jadi ketenangan. Makanya makin nataate agar hati menjadi mutmainnah, tenang. Mutmainnah ini tenang, tumaknina itu tenang. Tumaknina itu tenang. Makanya sholat beda tumaknina, tenang Allahu Akbar. Dalam Allah Akbar beda tumaknina. Dalam sujud beda tumakninana, dalam rukuk beda tumakninana. Tumakninana ini kan tenang, ya. Bukan hanya berhenti sejenak, berhenti pun tak tenang tenang, santai. Kini kan yang mana tumaknina, tenang, mutmainnah. Lagi dengan mutmainnah. Kini kan yang mana tenang, sakinah pada ja'alat tumaknina. Saya kocak sakinah, keluarga saya tenang. Saya tak duka hidup. Nah, ini kan yang mana mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya tenang, jiwanya damai. Ya. Jadi nanti yang dipanggil oleh Allah, irji'i, kembalilah engkau. Siapa yang kembali? Jiwa yang tenang. Nah, saya ingat.
Mon jiwa sikit beda kemarahan, jiwa sikit beda dendam. Tak yolok pada Allah bagi. Benih, seyolok benih. Orang yang kaya, bukan. Orang yang banyak pangkatnya, bukan. Presiden, bukan. Bupati, bukan. Seyolok, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki, ke Tuhanmu. Jadi, kalau berpancing dengan iolok pakai jiwa kenika untuk kembali kepada Allah. Yang penting dari jiwa yang tenang yang dipanggil itu radhiyatam mardiyah. Napa radhiyatam mardiyah? Radhiyatam nikah ridho. Yang menemui Allah jiwanya itu ridho, ikhlas. Yang ditemui yaitu Allah juga ridho. Kenika saya kocak radhiyatam mardiyah. Contoh, empian namoi kakula. Empian senang ridho. Engkau terus namoi ya kau Ustaz. Senang. Namoi kamu engkau senang. Pertanyaannya, apakah kula senang narima empian namoi? Nah, itu pertanyaan. Abek terutama kiawan Allah. Kafuru kok mati yang kok. Kafuru. Apa? Tatemu ben Allah. Pertanyaannya, Allah senang enten narima kula panjenengan. Ini kasih paling penting. Kita senang ke hambana lah. Bukan mardiyah berarti. Nah, radhiyatam mardiyah yang datang ridho, kemudian yang ditemui juga ridho. Kini saya kocak radhiyatam mardiyah. Mudah-mudahan era cekian asal Allah. Kita mati tersenyum. Nah, ini yang dimaksud ya. Kita kembali kepada Allah tersenyum karena ridho. Siap abdina ya Allah. Siap pondok sareng ajunan. Saya kembali. Saya sudah ikhlas kepadamu, membawa hati ini untuk menemui engkau ya Allah. Tersenyum. Senang perak. Allah menerima ruh kita dengan gembira juga. Fuhtan kabula si ahli ibadah si lemurkan kau. Ya dan kenikannya mana radhiyatam mardiyah. Fokus. Nah, ini yang diharapkan kita. Berarti orang akan mencapai puncak radhiyatam mardiyah ketika apa? Hatinya tenang, jiwanya tenang. Nah, saat ini pekerjaan kita adalah bagaimana menciptakan jiwa yang tenang. Makanya ulama ngajari banyak zikrullah, engak ke Allah. Adik cok lupa, banyak ngaji. Orang mun saare tak ngaji, hatinya ini kan membatu. Saare tak ngaji. Ada majelis taklim saare ini kan tak ngaji, membatu hati, keras, bukan membatu, keras hati ini kan, mau tak ngaji saya kan, tak taklim nih kan, pengajian nggak nikah, sakarian pe keras hati kan, kadang tak nare, nah makanya boleh pengajian, hati terbuka, iya, engkau selama ini selalu mengukur sesuatu yang diberikan Allah dengan nafsu, banyak tak narema, beri nggak ria korang, padahal Allah sudah banyak memberikan kepadaku dan kepada keluargaku. Nah, sadar abad. Nah, ini kan tenang, nyaman kita membawanya dengan hati yang tenang. Oleh karena itu, pada prinsipnya kajian pada pagi hari ini adalah bahwa nafsu manusia, jiwa manusia pada dasarnya memang menolak takdir keinginan Allah. Kenapa? Karena dikuasai oleh nafsu. Nah, manusia mampu mengurangi itu semua tatkala manusia mampu memerangi hawa nafsu. Sehingga hawa nafsunya tunduk pada dirinya, bukan dirinya tunduk pada nafsunya. Ketika dirinya sudah mampu mengalahkan nafsu, maka apa yang diberikan oleh Allah mampu dia terimanya. Ketika dia mampu menerimanya, maka kelak ketika kembali ke hadirat Allah, maka akan dipanggil dengan sebutan nafsul mutmainnah. Moga-moga ya rezeki ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsul mutmainnah nikah pangkat benih pangkat itunya. Mun kula nikah menafsirkan benih pangkat itunya, tapi pangkat dengan akhirat. Karena orang mungkin benih itunya sarah yang akan mencapai nafsul mutmainnah. Ukuran lagi benih nikah, tapi ukuran radhiyatam mardiyah. Tidak abali dekat Gusti Allah. Mungkin nikah beremah. Kula panjenengan seandi ketenangan. Adik kerbon. Nah, urusan berumah dekian bila kita pulang ke hadirat Allah. Bagaimana
dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang tenang. Yolok ben Allah. Teti diri ni kan yolok paki. Bukan namanya beni. Ahmad beni dekian jiwa yang tenang. Oh, jiwa setenang ya dan jiwa dan jiwa. Mulai dan jiwa. Engkau menyediakan sudah mahkota yang banyak di surga. Kamu kaya rezeki anak kita saja. Sarang Allah menjadi orang-orang jiwa-jiwa yang tenang. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdina al-asla بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم من الفتن. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم.